Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dialog khusus kembali menjumpai Anda. Bersama saya Santi Sangga, kami akan membincangkan mengenai sinergi antara Ormas dan Parpol atau Partai Politik Islam di Jawa Timur. Mungkin ada beberapa program yang telah diagendakan oleh Ormas dan Partai Politik. Apakah saling bersinergi dan apakah di dalamnya salah satunya ada wacana tentang penutupan tempat prostitusi Doli di Surabaya, Jawa Timur. Untuk itulah saat ini kita telah bersama dengan tiga narasumber kita, yakni ada Kiai Haji Abdul Madin yang merupakan Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur. Kemudian ada Kiai Haji Abdurrahman Nafis yang merupakan perwakilan dari MUI. Beliau merupakan Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur. Dan yang terakhir ada Gus Siraj yang merupakan Sekretaris Umum PKS Jawa Timur. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali kita bisa berkumpul di sini. Apalagi yang kita bahas ini adalah mengenai agenda dan sinergi. Begitu. Mungkin saya pertama ingin bertanya kepada Gus Siraj mengenai agenda. Sedikit saja, agenda apa yang mungkin memiliki sinergi dengan Ormas Islam salah satunya mungkin di Surabaya. Jadi prinsipnya kenapa kita harus bersinergi? Yang pertama karena memang persoalan yang kita hadapi jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Betul. Kita punya problem yang banyak umat ini. Ada masalah moralitas. Ya, dari yang masih sudah menyampaikan persoalan moralitas anak muda sekarang. Belum lagi kemudian masalah lokalisasi. Betul. Kemudian ada juga persoalan ekonomi. Kalau bicara kemiskinan itu selalu bicara tentang umat Islam. Ya. Kalau bicara moralitas juga umat Islam, paling mayoritas umat Islam ini. Artinya bahwa masalah yang kita hadapi itu jauh lebih besar daripada kemampuan kita. Nah, karena itu dibutuhkan sinergi antar umat Islam, bahkan antar anak bangsa ini. Nah, kalau PKS sebagai sebuah partai politik, bagaimana PKS ini berupaya untuk membangun sebuah sinergi besar antar seluruh kekuatan, bukan hanya sekedar kekuatan umat Islam, tetapi juga kekuatan di luar umat Islam. Kalau bicara soal partai politik, ya bukan hanya partai politik Islam atau yang berbasis Muslim, tetapi juga partai-partai politik nasionalis. Kenapa? Karena bangsa ini seperti kalau layaknya sebuah perahu besar, maka yang di dalamnya ya banyak warna, banyak orang. Karena itu semua harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Nah, agar bisa menyelesaikan, maka dibutuhkan sinergitas, dibutuhkan kekuatan bersama. Bahasa agamanya itu wahdatul ummah, kesatuan umat, kesatuan bangsa ini sangat diperlukan. Karena itu PKS sangat mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh anak bangsa, termasuk oleh MUI, termasuk juga oleh Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas yang lain dalam rangka membangun kebaikan umat ini. Jadi menyebarkan kebaikan untuk masyarakat. Iya, betul. Adakah salah satu agenda yang sinergis dengan salah satu ormas yang ada di Jawa Timur, mungkin dengan MUI dan PWNU sendiri? Ya. Kalau sinergi ini sebetulnya kalau yang dibutuhkan sekarang dalam waktu yang dekat adalah yang penting kita ini bicara dulu, silaturahim, formal maupun informal, bicara-bicara. Lalu kemudian setelah itu kita membahas agenda besar kita. Salah satu agenda besar yang di Jawa Timur ini, bagaimana kita mengentaskan lokalisasi di Jawa Timur. Itu agenda yang paling besar. Ya, ini agenda yang paling besar. Kenapa ya? Karena memang ini orang mengatakan bahwa ini pekat, penyakit masyarakat. Ya, betul. Penyakit masyarakat, namanya penyakit harus diselesaikan, harus diobati. Kalau dibiarkan, ini akan membahayakan generasi kita ke depan. Apalagi kita semuanya punya tanggung jawab besar untuk meninggalkan sesuatu yang baik kepada generasi-generasi setelah kita. Betul. Bahkan karena tempat prostitusi tersebut sudah ada wacana penutupan, tapi belum terrealisasikan, betul begitu ya? Karena itu kan harus dibutuhkan seluruh elemen harus bekerja, termasuk juga partai politik. Karena itu kami memberikan konsentrasi, memberikan perhatian masalah ini di samping masalah yang lain ya. Yang partai politik itu kan bahas banyak hal. Tetapi yang dalam waktu dekat yang harus kita selesaikan, kemudian juga kita bersama-sama memikirkan masa depan bangsa ini masalah lokalisasi ini. Baik, nanti saya kembali ke Gus Siraj, saya ke Yai Abdul Madin dulu, yang senior dulu ya Nafis ya. Untuk PWNU sendiri, agenda apa yang besar yang memiliki sinergitas dengan partai politik sendiri? Iya. Jadi pada prinsipnya dengan ulama itu kan ada istilahnya lihatlah kalimatillah salah tiga mulia untuk menjunjung tinggi agama Allah. Nah, kaitannya dengan ini, ulama itu adalah organisasi keagamaan dan wali sosial, sehingga masalah bangsa, masalah umat dan masalah bangsa ini harus
kita selesaikan. Kita usaha untuk itu. Saya memang melihat atau mendengar apa yang disampaikan oleh Gus Dur tadi. Dan itu memang menjadi agenda penting bagi Nahdlatul. Sebab begini, salah satu saja. Bukan kita ingin menutup apa-apa, tapi mengentas. Saya katakan mengentas. Otomatis kalau dihentas semuanya kan menjadi tutup ya. Apa masalahnya? Ini yang korban bukan hanya WTS-nya saja. Betul. Bukan itu saja, tapi masyarakat. Betul. Karena apa? Ini kalau merajalela, yang korban adalah semuanya. Betul. Kita ingat bahwa Allah bisa bisa memfatalkan atau merusak suatu daerah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian bangsa. Ini harus bagaimana supaya ini rahmat Allah ini tersilahkan kepada kita semua. Salah satu di antaranya hal-hal yang mana yang kira-kira menyebabkan timbulnya azab dunia itu harus itu jadi agenda besar bagi Nahdlatul Ulama sendiri. Baik, saya ke Yai Nafis. Untuk MUI sendiri, Yai Nafis, apakah sama memiliki agenda yang besar dari MUI adalah salah satunya adalah tentang wacana penutupan doli? Iya, MUI ini di antara hasil musdahnya yaitu bagaimana melaksanakan ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran dengan cara yang lain. Di antara kemungkaran itu di samping yang lain yaitu masalah lokalisasi perzinahan. Berarti ini sebuah kemungkaran dalam tinjauan agama, tidak penyakit masyarakat. Iya, betul. Dalam sosialnya. Hal ini berdasarkan beberapa firman Allah yang hadis Nabi. Di antaranya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabu zina." Jangan dekat zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena itu merupakan fahisyah. Fahisyah itu keji yang akan menimbulkan dampak negatif secara sosial ataupun secara saat sabiran untuk jalan yang ditempuh. Lebih dari itu Nabi Muhammad juga menjelaskan lebih rinci, "Idza dhahara zina wa riba fi qaryah, faqad tahallu bi anfusihim azab Allah." Rawahul Baihaqi. Kalau sudah tampak jelas perbuatan riba dan zina satu kampung, satu desa, satu kota, faqad tahallu bi anfusihim azab Allah. Dia sudah menghalalkan dirinya untuk diangkat oleh Allah Subhanahu. Berangkat dari itu, maka MUI itu melihat lokalisasi ini sebuah kesalahan, perzinahan ini sebuah kejahatan, dan dampak negatif baik itu dari sisi ekonomi tidak punya masukan terhadap daerah, tidak punya dampak negatif. Kemudian secara sosial juga mengakibatkan rusaknya tatanan sosial di sebuah tempat yang disebut ada lokalisasi. Secara moral lebih lagi, itu menghancurkan moral. Nah, secara beban Surabaya umpamanya. Sekitar ada 2.500 WTS yang ada di Surabaya ini. Itu 95% itu dari luar Surabaya. Iya, betul. Jadi Surabaya ini menanggung beban penduduk kota lain untuk di rumah di Surabaya yang itu menimbulkan penyakit. Masyarakat urban ya. Urban, betul. Baik. Lebih dari itu juga Surabaya khususnya Jawa Timur pada umumnya itu yang mayoritas Islam. Kita bangga dengan kebersihan Surabaya, kita bangga dengan bunga-bunga yang di Surabaya. Dan kita sedih ketika dikatakan bahwa Surabaya ini adalah ada beberapa lokalisasi yang terbesar di Asia Tenggara, betul sekali. Dan kita akan bahas selanjutnya saat lagi. Bahkan pemerintah juga telah menetapkan Perda Nomor 7 tahun 1999 bahwa ada larangan untuk tidak memakai tempat sebagai tindak asusila ya. Dan saya akan mengajak Anda untuk melanjutkan perbincangan ini, namun saat lagi setelah jeda pariwara tetaplah bersama Dialog Khusus. Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam Dialog Khusus